guru kita bersama yang terhormat Bapak Dr. Haji Mat Ali kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mat Ali kalau tamu ini kan tergantung lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh menjawab salam namun sabareh. Ya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, rujak, bubuk menjawab salam dari Allah. Harus ikhlas ya, supaya salam itu kan doa. Jadi doa supaya diterima harus ikhlas. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, Maha Esa, tidak ada yang menyamainya dan cinta kepada yang ganjil. Jadi kudu ditambah sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ikhlas Ustaz. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Ini di belakang saya ini sepuh-sepuh saya semua nih, ada Pak RW. Ini RW-nya banyak sekali RW dan kesepuhan saya ini banyak, Pak Haji juga ini, pada asatid, dan di belakang sebelah kiri ini pada habaib. Ya,
semuanya, saudara-saudara saya, sahabat saya di depan, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah begitu banyak hadir malam ini, ribuan yang hadir malam ini, ribuan. Alhamdulillah, betul tidak? Sama burung-burung juga di belakang itu. Alhamdulillah. Nah, yang sedang di kafe juga hadir. Mobil juga banyak, motor-motor juga banyak. Ada yang mojok juga ke sana, ini sedang apa? Halo? Kenapa jauh-jauh ke ditunya? Ya, mudah-mudahan terdengar yang di pojok sana. Halo? Kedengaran ya? Nah, kenapa mojok ke sana ya? Mungkin ada kuehnya meureun di itu mah. Sini ada kue? Makanya kuehnya jangan dipisah-pisah. Bagusnya di sini semua biar hadirnya di sini semua. Tapi mudah-mudahan bisa kedengaran yang di belakang. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita berada dalam keadaan suasana yang ceria, betul tidak? Mudah-mudahan tidak hujan ya. Tapi sedang memohon hujan, betul tidak? Kita ingin segera diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ini jangan dulu meureun. Lamun ayeuna hujan meureun kumaha barasa kabeh. Baiklah, terserah Allah ya mau turunkan hujan. Alhamdulillah karena memang kita sedang menunggu turunnya hujan. Kalaupun belum juga kita terus mohon bersabar, insya Allah pada saatnya Allah pun akan menurunkan hujan. Oleh sebab itu semoga pertemuan kita malam hari ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jauh-jauh datang ke sini ya, bapak-bapak juga dari jauh-jauh ya, dari panorama sebelah sana. Masjid Al-Hikmah ada, Masjid Al-Fatihah ada, Al-Falah ada enggak? Ada ya, alhamdulillah. Ayo wakil nanggini. Alhamdulillah semuanya hadir bersama-sama di tempat yang sangat megah ini, luar biasa. Ini semua tidak ada lain kecuali kita ingin diaku sebagai umat siapa? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau nanti akan menjadi syahidan tadi ya, akan menjadi saksi siapa yang benar-benar menjadi umatnya. Sebab nanti di yaumil kiamah kita akan berbaris sebelum mendapatkan hisab, Bapak Ibu, di alam mahsyar berbaris sesuai dengan komandannya masing-masing, imamnya masing-masing. Siapa imam kita nanti di yaumil mahsyar? Yaitu setiap rasul. Jadi Rasul itu banyak tidak? Dari zaman ke zaman dengan umatnya masing-masing. Maka mereka nanti akan membawa umatnya sendiri-sendiri. Maka kita nanti akan diaku oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai siapa? Umatnya. Hoyong diberikan cinta ke Rasul. Hoyong diangkat umat Kanjeng Rasul. Upami hoyong diangkat umat Kanjeng Rasul, urang kedah ngiringan ka Rasulullah ya. Eta wujud cinta ka Allah, cinta ka Rasul. Magi centang tos urang dianggap cinta ka Allah sareng Rasulna, lamun urangna tidak mengikuti akhlak beliau, ajaran beliau, nasihat beliau, seluruh tuntunan beliau. Kalau kita ingin diterima sebagai umat Rasulullah, maka tidak ada jalan lain, kita ikut jejak beliau. Halo? Maka malam ini luar biasa. Di seluruh dunia ibu sanes di dia wungkul ya, yang memperingati Maulid Nabi di semua pelosok di seluruh dunia. Ya, bukan hanya di Panorama, tapi di seluruh dunia. Di UPI juga ada, di universitas lain juga ada,
di instansi-instansi Jumat juga ada. Hampir di semua tempat mereka sedang sama-sama memperingati milad atau maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, untuk apa sih Untuk apa sih kita memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada seorang manusia yang diperingati kelahirannya oleh seluruh umatnya. Umat Kanjeng Rasul itu banyak sekarang, hampir 2 miliar. Hampir berapa? 2 miliar, luar biasa. Dan tidak pernah berkurang. Jadi umat Kanjeng Rasulullah makin tambah. Kenapa? Selalu bertambah. Apa sih rahasianya? Kok orang-orang makin cinta kepada Rasulullah, makin ingin seperti Rasulullah, makin ingin mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa sebenarnya? Bapak Ibu ingin tahu rahasianya? Ingin tidak? Ingin tidak? Ingin sekali? Ingin sekali banget? Banget sekali ingin. Nah, Ibu Bapak, Kanjeng Rasul sangat dicintai oleh umatnya, diagungkan oleh umatnya, diikuti segala rupa perilakunya. Kenapa? Karena ada rahasianya. Ya, apa rahasianya? Karena Rasulullah cinta kepada umat. Betul tidak? Cinta kepada umat melebihi cinta kepada dirinya. Bu, Pak, kalau kita makan lebih cinta kepada diri sendiri, betul tidak? Makanya tidak dicintai oleh orang banyak, betul? Tapi Rasul dicintai oleh orang banyak karena beliau mencintai orang banyak, mencintai kita, mencintai umatnya melebihi dirinya. Masya Allah. Betul. Bu, Bapak, Rasulullah itu orang kaya, orang miskin? Kaya miskin? Kaya raya. Kekayaannya luar biasa Rasulullah. Kata siapa? Kata Ustaz? Bukan. Kata Allah, Rasul itu kaya raya. Di surat apa? Surat Ad-Duha. Dulunya Rasul miskin, anak yatim. Betul tidak? Biasanya anak yatim benghar atau nabi miskin. Anak yatim miskin apa benghar? Kumaha yatimna merenya. Kalau anak yatimnya Pak Presiden mah meren benghar. Atau Pak Rizal Bakri, pasti lamun anak yatim mah benghar kabeh. Tapi Rasulullah putra siapa sih? Putra orang kaya bukan? Bukan ya? Putra siapa? Abdullah itu memang pedagang, tapi tidak terkenal kekayaannya, betul tidak? Wafat ketika beliau masih dalam kandungan, betul tidak? Siti Aminah tidak dikisahkan kaya raya. Bahkan saking miskinnya Siti Aminah, beliau tidak sanggup membayar orang yang menyusuinya dengan gaji yang lebih besar gitu. Jadi Kanjeng Rasul itu dulu, Bu, ketika bayi, Siti Aminah tidak berasi. Tidak naon cenah? Berasi, artinya asinya kurang, sehingga Rasulullah sangat-sangat menderita waktu bayi karena kekurangan asi. Akhirnya apa? Dulu orang-orang Arab itu punya kebiasaan ya, suka menyusukan bayi-bayinya kepada orang-orang yang
jasa ya, yang memberikan jasa. Akhirnya apa? Datang orang-orang yang minta jasa untuk menyusukan bayi-bayi di Mekah. Itu serombongan ibu-ibu turun gunung, ibu dari gunung kita turun untuk apa? Untuk memberi jasa menyusukan. Halo, ini supaya tahu yang barudak Kanjeng Rasul itu luar biasa ya. Akhirnya apa Bu, Pak? Semua ibu-ibu sudah dapat masing-masing bayi dengan gajinya gede-gede, karena dapatnya bayi orang-orang kaya. Rasulullah nggak ada yang mau menyusui Rasulullah, karena Siti Aminah nggak sanggup membayar mahal. Tapi kebetulan dilalahnya kebetulan ini ada seorang ibu yang belum kebagian bayi. Sekarang kalau pulang ke kampungnya nggak bawa bayi rugi, sebab tidak ada nanti gaji gitu. Siapa dia yang menyusukan Sayyidina Muhammad SAW? Halimah dari bangsa Sa'ad. Halimah Sa'diyah ini bingung, dia mau pulang belum dapat yang disusukan. Ada cina itu bayi mungil namanya Muhammad, tapi keluarga Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW itu ya sebelum jadi nabi ya, cek Siti Aminah teh daripada kosong melompong pulang, mending mawalah kena naon murah oke gitu ya. Akhirnya ya bayi kecil Muhammad Rasulullah ini dibawa oleh Halimah Sa'diyah. Tapi ternyata sesudah Siti Halimah Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad SAW itu ternyata mendapatkan keberkahan yang luar biasa ya. Kambing-kambingnya wah tumbuh subur, bertambah banyak, sampai Rasulullah pun ya, si anak kecil itu sudah belajar menggembalakan kambing. Nah akhirnya sesudah 4 tahun pulang ke ibunya. Ibunya 2 tahun mengurus Rasulullah SAW, akhirnya wafat juga. Maka akhirnya Nabi Muhammad kecil ini siapa yang merawatnya? Yaitu kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal juga. Jadi makin susah bayi Muhammad ini, si kecil ini. Kenapa? Semua orang yang ngurusnya pada meninggal. Akhirnya ke Abu Thalib. Maka di Abu Thalib ya, bayi kecil Muhammad ini, adik-adik, dia betul-betul berjuang supaya bisa makan. Caranya apa? Bantu pamannya yaitu Abu Thalib yang ngasuh beliau ya, dengan cara mengembalakan kambing. Akhirnya Rasulullah dapat kepintaran menjadi pemimpin dunia berasal dari mimpin kambing. Tahu tidak? Jadi pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak diberikan fasilitas banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW sengaja dididik oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari susah dulu. Betul tidak? Jadi adik-adik jangan manja-manja ya. Rasulullah menjadi pemimpin besar dunia berasal dari prihatin. Halo. Prihatin kita mah punya ayah ibu lengkap, betul tidak? Ya, uang jajan lengkap, betul tidak? Segala kebutuhan dipenuhi, betul tidak adik-adik? Maka syukurlah itu semua dengan cara menjadi anak yang soleh ya, yang berbakti, yang nurut pada ayah dan ibu, mumpung ada ayah dan ibu. Sebab kalau ayah dan ibu tidak ada, kita menjadi yatim. Bagaimana kita bisa sekolah, bisa punya baju bagus? Saudara-saudara,
Nah, oleh sebab itu alhamdulillah kita mah. Tapi Rasulullah SAW betul-betul prihatin. Maka dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keprihatinan. Supaya apa? Supaya nanti menjadi manusia yang hebat, tangguh, kokoh karena dilatih berjuang sejak kecil. Betul tidak? Halo. Kartos teh teh. Naon? Naon tadi teh? Hah? Prihat sampai jam berapa nih penelitian? Hah? Sampai jam berapa? Apa? Sebelum jam 9 ya. Wartosan we abdi ternyata sejam. Ya. Tinggal gue ngacung ya, Ustaz geus aya buat menang gitu. Bu, halo Pak. Masih siap? Ya, siapkan dulu ya. Jadi kenapa Rasulullah menjadi manusia hebat? Karena Rasulullah mencintai umat. Kenapa Rasulullah begitu cinta kepada umat? Karena Rasulullah merasa perih hidupnya, sehingga sangat peka rasanya. Sebab dia dibina oleh Allah SWT dengan kepedihan. Betul tidak? Pemimpin yang lahir dari kepedihan, dari kesusahan, maka dia akan peka kepada rakyatnya yang susah. Betul tidak? Beda kalau pemimpin lahir dari orang kaya, betul tidak? Dia tidak akan pernah punya rasa kepekaan kepada orang-orang miskin. Satu contoh itu ini kadinya nggak apa-apa, ini sedang mulut dan kita memperingati perjuangan Rasul, spirit Rasulullah, agar semuanya itu bisa ditiru oleh kita semua. Sebab Rasulullah itu manusia pejuang. Manusia apa? Pejuang, Bapak Ibu. Bukan manusia cengeng gitu. Makanya pantas segala gerak-geriknya, ucapannya, langkahnya ditiru oleh umatnya. Kenapa? Karena dia manusia sukses berangkat dari nol. Oh gitu. Halo? Manusia sukses berangkat dari nol. Jadi kita harus meniru beliau. Harus semangat seperti beliau. Nah, maka oleh Allah SWT dilatih melalui pamannya yaitu Abu Thalib, dilatih dagang. Dilatih apa? Dagang. Jadi kalau hayang beunghar siga Rasul naon? Dagang, kudu bisa dagang. Nya, laras enta? Nya, anu dagang mah baleunghar lain. Teu aya, nya nu beunghar sanes pedagang, betul tidak? Ya, Rasulullah kaya raya karena beliau ahli dagang itu. Sejak umur 12 tahun dilatih untuk berdagang. Dagangnya bukan di dalam panorama gini, di dalam negeri saja. Ke luar negeri dagangnya. Ya, ke Sam, betul tidak? Ke Syria, kemudian ke Yaman. Masya Allah, hebat tidak Rasulullah? Seorang pedagang yang tangguh. Maka akhirnya beliau menjadi kaya raya. Kaya raya, hoyong kaya hoyong kudu daik dagang. Laras enggak? Jadi Rasulullah itu pedagang yang sukses, betul tidak? Maka kata Allah, jadi Allah yang mengakui bahwa Rasulullah SAW itu orang kaya. Awas ya, lain jelma miskin, awas. Kata Allah, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah, manis sepi kieu itu. Dikir atau ibu, bapak? Ya, sebatas kenging pahal. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Halo. Ayo. Jadi Allah mendapati kamu dalam keadaan ailan, miskin. Tadi tahu ceritakan kemiskinan beliau.
Fa'amna, lalu Allah buat menjadi kaya raya. Kenapa menjadi kaya raya? Apakah kekayaannya hasil dari warisan? Bukan. Dari kerja keras. Dari kerja keras. Ini contoh bagi kita bahwa manusia kalau mau sukses harus mau berjuang, harus mau berkarya. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu, saudara hadirin maka Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kaya raya karena memang beliau berusaha. Pelajaran berharga bagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT tidak untuk santai, tidak untuk diam, tidak untuk malas-malas. Bagaimana kita diciptakan oleh Allah SWT? Apakah harus menjadi pemalas? Tidak. Atau harus menjadi pejuang? Diberikan zona nyaman atau zona perjuangan? Zona perjuangan. Karena kata Allah, kami menciptakan manusia fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah. Sungguh kami menciptakan manusia fi kabad, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam perjuangan, bukan diciptakan dalam kenyamanan. Bu, Pak, hidup ini susah apa mudah sih? Susah apa mudah? Susah mudah? Mudah susah? Kamu harga marahal. Harga beas pada 1 juta, susah tidak? Ya. Telur naik, susah tidak? Beas naik, telur naik, minyak naik. Apa yang tidak naik? Urang itu naik-naik. Lalu sakieu we teluhur-luhur. Pondok sakieu. Semua naik, Bu. Nambah susah, nambah bunga. Tapi kunaon atuh teu hoyong maot. Susah tapi masih harus enggak? Betul tidak? Padahal hidup ini mana yang tidak susah coba? Ada tidak manusia yang tidak susah? Bu, Pak, semua manusia susah. Enggak Ustaz, anak presiden mah bunga. Cek saha bunga, betul tidak? Lamun bunga mah cicing we atuh. Tapi suka yang kan terjelan yang jadi ketua partai, yang jadi ketua kabupaten, ada senda. Berarti nengan kasusah, nengan kabunga itu teh. Nengan kasusah hari jadi pemimpin teh kan susah, meureun. Kudu ngarean duit ka ditu ka dieu lain. Mereka ditu, mereka dieu ngarah jadi pemimpin. Susah henteu? Susah. Siapa sih yang tidak susah? Anak orang kaya makin susah, saudara. Buktinya apa? Tidak betah di rumah, betul? Ya, aprak-aprakan. Tempat hiburan malam kaditu, hiburan malam kadieu. Ya, urang mangaleueutna cai bodas, manehna mah cai mararabok teh ya. Eta orang kaya urang mah pelna paling pel naon yang bisa diminum. Pel biasanya, manehna mah pel-pel anu mantak susah hirup. Nah, oleh sebab itu semua orang itu ya tidak ada yang bahagia. Banyak orang itu yang susah. Betul tidak? Ya, oleh sebab itu kita harus siap susah, betul? Kita harus siap susah karena kita diciptakan dalam keadaan susah payah, betul? Ya. Kenapa kita betah diciptakan dalam keadaan susah payah? Karena kita punya harapan, betul tidak? Punya harapan tidak? Ya. Susah kita sekolah, susah tidak sekolah? Susah. Kunaon atuh terus-terusan wae sekolah? Sebab ada harapan mau naik
Ada harapan nanti dapat ijazah. Kalau dapat ijazah ada harapan bisa jadi pegawai negeri. Jadi berarti susahnya akan hilang ketika kita punya harapan hidup. Betul tidak? Jadi kenapa kita merasa sekarang ini susah dijalankan saja? Karena kita punya harapan masa depan. Betul tidak? Ada surga. Betul. Kita orang beriman memang susah, betul. Segalanya dilarang, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Tapi orang yang tidak beriman makan ini boleh, ini boleh, ini boleh, betul. Tapi kenapa kita tetap beriman istiqomah sekalipun kita dalam kesusahan, sekalipun kita harus berjuang? Karena kita punya harapan masa depan. Betul tidak? Kita ada harapan akhirat kebahagiaan hakiki. Sebab di dunia mah kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala selalu berpasang. Betul tidak? Ada susah, ada senang. Betul, ada sukses, ada gagal. Betul tidak? Tapi bagi orang beriman dididik oleh Rasulullah SAW, kita harus bersabar ketika dalam susah. Kita harus bersyukur ketika kita sedang dalam keadaan di atas. Betul tidak? Ya. Dengan cara seperti itu, maka kita akan merasa bahagia sekalipun ada susah. Sebab di dunia mah saudara-saudara tidak ada susah selamanya. Betul tidak? Tidak ada bahagia selamanya. Ada susah, ada senang. Kata siapa? Kata Ustadz. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan ada kesenangan. Sesudah kesusahan ada kesenangan. Jadi di dunia mah apa? Susah, senang, susah, senang, susah, senang. Betul tidak? Jangan berharap senang selamanya, tapi juga jangan merasa khawatir susah selamanya. Betul tidak? Sebab di dunia mah susahnya akan diakhiri dengan senang, senangnya berbatasan dengan kasus di dunia. Betul tidak? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus berjuang. Beliau mencontohkan dirinya seorang yang berjuang luar biasa sampai beliau sukses menjadi kaya raya. Sesudah kaya raya bagaimana Rasulullah? Apakah cukup kekayaannya untuk dirinya sendiri? Untuk kesenangan sendiri? Sudah nggak mikirin orang lain? Tidak, Bapak Ibu. Ini pelajaran berharga. Jadi kalau kita mah sudah kaya raya, mikiran-mikiran ting batur, betul tidak? Sudah saja menikmat, piknik ke luar negeri, betul tidak? Piknik kalau itu, piknik dia kan loba duit, betul. Tapi justru ini pelajaran berharga. Sesudah Rasulullah SAW dalam kemapanan, Bapak Ibu, sudah kaya raya, Bapak Ibu, sudah segala ada, Bapak Ibu. Apa yang tidak dimiliki oleh Rasulullah? Sampai 2/3 kekayaan di Mekah milik Rasulullah dan Siti Khadijah. Siti Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah sudah kaya raya. Rasulullah berdagang, mendagangkan dagangan Siti Khadijah, tambah kaya raya. Nu beunghar jeung nu beunghar nikah beungharna sabarakali? Beunghar kuadrat. Betul tidak? Beunghar. Jadi Rasulullah teh kaya raya. Kalau kita mah kaya raya, sudah we atuh mikiran diri sorangan. Nah ini pelajaran. Justru Rasulullah karena beliau ditempa oleh penderitaan, kesusahan, betul tidak? Maka ketika beliau menjadi kaya raya, menjadi orang yang hebat, beliau merasa prihatin justru ketika melihat
banyak masyarakat di sekitarnya miskin. Betul tidak? Betul tidak? Banyak masyarakat di sekitarnya menderita. Banyak masyarakat di sekitarnya susah makan, menderita, tertindas. Kenapa? Karena waktu itu perekonomiannya sistemnya sistem riba, kapitalis, rentenir luar biasa. Maka kalau orang miskin itu minjemnya nanti berbunga. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak orang miskin ya minjem sama orang-orang kaya tidak bisa membayar. Jangankan modalnya, bunganya saja teka bayar. Ini nih pelajaran Pak bagi kita. Sampai akhirnya beliau merenung ini bagaimana. Sebab banyak orang-orang miskin yang akhirnya tidak bisa membayar, dirinya menjadi budak. Menjadi apa? Budak hamba sahaya. Akhirnya makin menderita Bapak Ibu. Orang-orang miskin menderita. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kata siapa? Kata sejarah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Cek saya teteh. Cek ustaz dan ayah nama. Nah jadi begitu Ibu. Akhirnya Rasulullah SAW Bu sudah dalam kemapanan, kaya raya, beliau justru bukan tambah bahagia ketika melihat umat-umat itu menderita. Ini sikap seperti ini tergambar dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kepekaan Rasulullah kepada umatnya, sayang Rasulullah kepada umatnya, cinta Rasulullah kepada umatnya. Rasul selalu berpikir siang malam tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan umat yang pincang seperti ini. Penderitaan demi penderitaan, penindasan demi penindasan. Akhirnya Rasulullah SAW merenung, melakukan perenung, kontemplasi. Bahasa kitanya naon? Tafakur, tahanus. Di mana Rasul melakukan kontemplasi? Perenungannya di mana? Di masjid? Ente. Di mana? Di luhur gunung. Di luhur gunung? Di Jabal. Aya gua saeutik di luhur gunung. Namanya Jabal apa? Jabal Nur. Beliau berhari-hari, berbulan-bulan beliau berkontemplasi Bu. Kanggo naon atuh? Padahal artos seueur, segala seueur. Kunaon jadi seueur nginep di luhuran gunung di Gua Hira. Kanggo naon? Kanggo mencari pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ketimpangan sosial terjadi di mana-mana. Manusia kok seperti ini. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah supaya diberikan pencerahan bagaimana supaya bisa mencari solusi. Akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah terus berdoa kepada Allah. Akhirnya turun wahyu pertama apa? Surat Al-Alaq. Surat non? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Seakan-akan begini wahai Muhammad,
Kalau kamu ingin menyelesaikan persoalan umat Muhammad, Iqra, baca. Baca situasi ini bagaimana kok seperti ini. Apa sih yang melatar belakangi sampai kerusakan seperti ini? Kerusakan moral dari para orang-orang kaya tadi. Kerusakan moral dari para pemimpin-pemimpin agamanya, yang membawa manusia kepada kemusyrikan, yang membawa manusia kepada kehancuran moralitas. Kalau kamu ingin menyelesaikan persoalan ini, Iqra, pinter Muhammad, guru pinter. Kudu ngelmu, betul tidak? Kudu naon cenah? Ngelmu. Jadi syarat kalau pengen sejahtera ibu, pengen berkemajuan ibu, kita harus berilmu. Betul tidak? Betul tidak? Ini luar biasa wahyu pertama yang ditekan adalah bagaimana meningkatkan dulu sumber daya manusia. Betul? Betul tidak? Lamun kita tidak punya ilmu, bisa maju tidak? Kalau kita bodoh-bodoh, bisa maju tidak? Mual maju ibu. Kenapa kita dijajah 350 tahun? Oleh siapa? Oleh siapa? Mana cari cingwai itu? Oleh siapa dijajah 350 tahun? Oleh Belanda 350 tahun tersebar keturunan. Burun ayah 7 turunan mana? Betul tidak? Jadi bahwa lama ibu ningali kaditu Walanda we. Betul tidak? Jadi semuanya milik Belanda menang ngarampas diur. Kenapa sampai 350 tahun mereka ongkang-ongkang di negeri ini? Karena masyarakat kitanya pada bobo. Oh, pada bobo terus. Jadi bodoh. Ya. Bodoh ari jalma bodoh sok dibobodon teu. Jadi lamun hayang dibobodo kudu bodoh. Lamun mung dibobodo kudu Iqra. Kudu naon? Iqra. Maka kalau negeri yang kaya raya ini bu, kalau kitanya pada pinter mengolahnya beunghar moal. Kalau negeri yang kaya raya ini bisa diolah oleh kita sendiri, bala leunghar moal. Tapi lamun kekayaan ini diolahnya oleh orang yang pinter-pinter dari luar, maka nu beunghar saha? Batur meureun gitu. Satuju deui teh? Salah betul yang Ustaz ngomong. Betul. Betul. Jadi lamun orang yang berubah, kalau kita ingin menjadi kaya raya di negeri sendiri, di tempat yang penuh kekayaan, kita harus punya ilmunya untuk menggali kekayaan. Makanya kudu sarakola, kudu ngaraji, gitu, betul tidak? Ini investasi, perintah dari Allah, ngadidik anak-anak kita supaya berilmu, berketerampilan, agar mereka nanti sesudah dewasa bisa mengolah negara, betul? Halo? Jadi kata Allah, kalau kamu ingin menyelesaikan persoalan kemiskinan, ketidakadilan, maka umatmu dipinterkeun heula. Naon cenah? Dipinterkeun heula. Disiapkeun ilmuna, disiapkeun keterampilanna, disiapkeun sains jeung teknologina. Kudu palinter heula. Oke, bismi rabbik. Tuh. Halo? Jadi Iqra nate ulah Iqra wungkul ngade. Lamun Iqra wungkul mah palalinter kabeh. Tapi kepintarannya bukan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk nipu umat. Kartos ente itu. Kalau orang pintar tidak bismi rabbik, maka kepintarannya bisa jadi bukan untuk mensejahterakan umat, tapi untuk menyusahkan umat. Halo? Bu, ari yang korupsi nu pinter nu bodoh? Nih. Nu korupsi nu pinter nu bodoh? Kunaonnya? Kunaonnya?
Kunaon pinter korupsi. Eta bala leunghar apa miskin, Bah? Beungharnya. Kunaon beunghar kudu korupsinya? Orang beruswah ka Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul sesudah kaya raya, boro-boro rek jadi koruptor, boro-boro rek jadi nyusahkeun rakyat. Justru beliau bagaimana menyelesaikan umat dengan kekayaan yang beliau miliki. Akhirnya dapat informasi dari Allah untuk menyelesaikan umat. Iqra bismi rabbik. Berilmu, tapi ilmunya harus didasari dengan iman. Dengan apa? Iman. Sebab tanpa iman ilmunya akan liar. Betul tidak? Bu, halo. Pernah dengar namanya Albert Einstein? Pernah nguping tuh, Bu? Namanya tadinya Albert Einstein tuh, Bu, Pak, itu ahli fisika. Ahli fisika terkenal teorinya, betul tidak? Teman-teman yang di fisika paling hafal, betul. Beliau menemukan satu teori tentang atom, betul. Dari teori atom itu dihasilkan sebuah teknologi bom. Bom non? Bom atom. Beliau menciptakan bom atom itu untuk perdamaian dunia, maksud nama. Supaya jalma teh anu bararengal, anu ngahancur-hancurkeun batur teh sieun teh ku bom eta teh. Sehingga manusia menjadi damai. Tapi apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua? Eta hasil karya Albert Einstein digunakan untuk mengebom manusia yang tidak berdosa. Di mana? Di kota Hiroshima, Nagasaki. Di mana teteh? Kantos ke Jepang? Sami abdi gacan. Nya lamun aya mah hayang ka Jepang ngambil ibunya. Kantun ambil saja globe gitunya. Di zoom leres entah. Purulit-purulitkeun eta globe teh dina internet betul tidak? Di zoom ka Jepang mana Hiroshima, pruluk cut sampai di ka imah-imahna ieu mah katoong, betul tidak? Bisi hoyong ka Hiroshima tinggal di. Tapi aya nama Hiroshimanya sudah hebat. Ya, sudah hebat lagi. Dihancurkan dua kota itu sampai berjuta manusia yang tidak berdosa mati sia-sia. Betul tidak? Oleh siapa itu dimatikan? Dibunuh oleh siapa? Oleh siapa? Oleh bom atom yang diledakkan oleh siapa? Amerika. Akhirnya orang-orang tidak berdosa hancur luluh. Oleh apa itu? Oleh teknologi, oleh hasil karya manusia, Bu. Akhirnya Albert Einstein melihat hasil karyanya untuk membasmi secara massal, membunuh secara massal seluruh bangsa-bangsa yang ada di Jepang itu. Akhirnya menangis, Bu, Pak. Albert Einstein menangis kenapa? Karena merasa sedih, merasa kecewa. Hasil teknologinya bukan untuk perdamaian dunia, tapi untuk menghancurkan dunia. Akhirnya nangis. Siapa? Albert Einstein. Berhari-hari beliau mengurung diri di kamar gelap. Apa kontemplasi merenung? Ini bagaimana? Seperti Rasulullah tadi. Ini bagaimana? Ini masa depan manusia. Kalau manusia dibiarkan liar menggunakan teknologinya, kapinterannya, maka manusia akan hancur oleh hasil karya teknologinya sendiri. Betul tidak? Halo? Saudara pikir ya, tunggu sih kananya. Ayat tuangan kan enta. Sok deh mama lagi. Ubar tunduk. Habis waktunya? Habis tuh, udah habis ya. Alhamdulillah. Nah, ceritanya tadi sebab aku daya tungtung itu merenangnya, aku daya kesimpulannya, betul tidak? Nah, ini kita memperingati Rasulullah sebagai manusia yang teladan dalam segalanya. Beliau sukses, ketika beliau sukses
justru melihat ketimpangan masyarakatnya, beliau bangkit. Maka ajaran pertama untuk menyelesaikan persoalan manusia, kata Rasul, kata Allah, Iqra bismi rabbik. Tadi Einstein baru Iqra. Einstein baru Iqra. Akhirnya apa? Karena tidak ada bimbingan pada ilmuwan-ilmuwan tadi, pada orang-orang tadi, akhirnya teknologinya menghancurkan. Maka Einstein akhirnya merenung. Maka kesimpulan dari hasil perenungannya gimana Ibu, Bapak ya? Kata Einstein, manusia ternyata tidak cukup dengan teknologi. Manusia tidak cukup hanya dengan ilmu, dengan sainsnya. Sebab manusia kalau hanya dengan teknologi dan sainsnya bisa binasa. Betul tidak? Apalagi sekarang bomnya nuklir lagi Ibu. Wah Pak, bisa sejagat itu. Akhirnya apa? Kata Einstein, manusia kalau mau dia nyaman, aman, eksis tetap sebagai manusia, tidak saling hancur menghancurkan, manusia harus masuk ke dalam alam yang lain. Alam apa? Alam moral. Alam apa? Alam iman. Alam apa? Alam agama. Maka manusia kalau hanya punya teknologi semata, sains semata, tidak didasari oleh iman kepada Allah, tidak bismi rabbik, tidak melibatkan Allah dalam mengatur kehidupannya, maka manusia akan binasa dengan kemanusiaannya. Oleh sebab itu kata Einstein, penting agama, penting keimanan, supaya iman dan ilmu menjadi satu kesatuan. Kata Pak Habibie almarhum, Allah maghfirlah, harus ada kesatuan antara imtah dan iptek. Imtah itu apa? Iman dan takwa. Iptek itu apa? Ilmu dan teknologi. Kalau disatukan antara ilmu dan teknologi, maka keduanya akan menghasilkan satu karya besar di mana manusia akan sejahtera, aman, nyaman dirinya dengan keadaan rohani yang tenang, damai. Ilmu akan membantu kemudahan-kemudahan hidupnya. Iman akan memberikan petunjuk, dasar-dasar, akan memberikan pengendalian-pengendalian, sehingga akhirnya manusia dengan ilmu dan iman, dengan Iqra bismi rabbik, maka manusia akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang bahagia. Oleh sebab itu, kehadiran kita hari ini untuk kita kembali beruswah kepada Rasulullah SAW, di mana salah satu ajarannya bahwa kita untuk bisa mengatasi persoalan hidup ke depan, maka tidak ada jalan lain, kita harus siapkan ilmu, siapkan iman, sehingga kita bisa berkarya dengan karya yang maslahat dunia sampai akhirat, bahagia lahir dan batin. Sampai di situ saja dulu Bapak Ibunya. Panginten ya, mungkin banyak kekurangan, tapi mengakhiri hari ini, ceramah ini, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Betul tidak? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita semua. Dengan Rasul kita mengenal iman, dengan Rasul kita mengenal Islam, dengan Rasul kita mengenal kehidupan, dari mana kita, sedang apa dan mau kemana, dan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini. Tanpa bimbingan Rasulullah kita gelap gulita. Oleh sebab kita bersyukur kehadiran Rasulullah adalah sesuatu yang niscaya, yang memberikan pencerahan bagi kehidupan kita. Kita baca surat As-Ghil ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, taufik, inayah, riayah kepada kita semua. Semoga kita istiqomah dalam jalan takwa dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa meniru langkah Rasulullah, beruswah hasanah kepada akhlak Rasulullah, sehingga kita akan bersama Rasulullah di surga Jannatun Naim, bersama Rasulullah di surga Firdaus. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang selalu cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah begitu cinta kepada kita umatnya. Hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah hasanal jazaa, jazakallah khairan katsiran pada guru kita Bapak Dr. Haji Mat Ali MA yang telah menyampaikan untian mutiara ilmunya. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tutup acara kita pada malam hari ini dengan memanjatkan doa. Insyaallah